my channel Zai Official. Melanjutkan pembahasan pada topik sebelumnya mengenai reaksi negatif dan positif yang dilakukan oleh seseorang saat menghadapi masalah. Bagi sahabat-sahabat yang belum menonton videonya, silahkan mampir dan nonton videonya sampai selesai agar sahabat-sahabat tidak ketinggalan informasi dan juga pembahasan menarik di channel ini. Berbagai reaksi atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang saat menghadapi masalah sangat menentukan sejauh mana seseorang mampu mengatasi masalahnya tersebut. Tidak jarang ada banyak orang melakukan atau memunculkan reaksi-reaksi yang kurang tepat saat menghadapi masalah. Sebenarnya bukan karena ingin melakukannya, namun karena situasi dan kondisi yang sulit membuat seseorang tidak mampu untuk berpikir lebih jauh, sehingga reaksi atau tindakan yang dimunculkan saat menghadapi masalah merupakan reaksi-reaksi yang kurang tepat dan negatif. Nah, sahabat-sahabat harus tahu bahwa sebenarnya ada reaksi-reaksi atau tindakan-tindakan yang sehat dan positif yang harus dilakukan pertama kali oleh sahabat-sahabat saat menghadapi masalah. Kira-kira apa saja reaksi dan tindakan positif dan sehat saat menghadapi masalah? Yuk nonton video ini sampai selesai agar sahabat-sahabat mendapatkan jawaban yang benar dan menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Yang pertama yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat saat menghadapi masalah adalah penalaran atau reasoning. Penalaran merupakan penggunaan kemampuan kognitif atau pengetahuan untuk mencari tahu berbagai macam pilihan pemecahan masalah, dan kemudian sahabat-sahabat memilih salah satu dari alternatif yang dianggap paling mudah, positif, dan menguntungkan untuk sahabat-sahabat semua. Perlu diingat bahwa setiap reaksi atau tindakan yang kita lakukan pasti memiliki resikonya. Yang kedua adalah objektivitas, yaitu kemampuan untuk membedakan antara komponen-komponen emosional dan logis dalam pemikiran, penalaran, maupun tingkah laku. Di sini seseorang mampu membedakan antara pikiran-pikiran yang berhubungan dengan persoalan dengan pikiran-pikiran yang tidak berhubungan dengan persoalan yang sedang dihadapi. Orang yang memiliki objektivitas yang baik mampu untuk mengelola emosinya sehingga dapat memilah dan membuat keputusan yang tidak didasari oleh pengaruh emosi atau perasaan. Yang ketiga adalah konsentrasi, yaitu kemampuan untuk memusatkan perhatian secara penuh pada masalah yang sedang dihadapi. Konsentrasi memungkinkan seseorang terhindar dari pikiran-pikiran yang mengganggu saat berusaha untuk memecahkan atau mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Pada umumnya, banyak orang yang tidak mampu berkonsentrasi saat menghadapi tekanan dan berada dalam situasi yang sulit, sehingga perhatian mereka terpecah-pecah dalam berbagai macam pemikiran yang pada akhirnya membuat masalah yang sedang dihadapi semakin kabur dan tidak terarah, sehingga tidak dapat menemukan solusi yang tepat. Untuk itu, seseorang perlu berkonsentrasi saat mencoba untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi. Yang keempat adalah humor, yaitu kemampuan untuk melihat sisi yang lucu dari masalah yang sedang dihadapi, sehingga perspektif masalah tersebut menjadi lebih luas
terang, dan tidak dirasa sebagai sebuah tekanan. Humor memungkinkan seseorang untuk memandang masalah dari sudut pandang manusiawinya, sehingga masalah dapat diartikan secara baru, yaitu sebagai masalah yang biasa, wajar, dan dialami oleh orang lain juga. Yang kelima adalah supresi, yaitu kemampuan untuk menekan reaksi yang mendadak terhadap situasi yang ada, sehingga memberikan cukup waktu untuk lebih menyadari dan memberikan reaksi yang lebih baik. Saat sahabat-sahabat berada dalam tekanan dan situasi sulit, sahabat-sahabat dapat mengelola emosi yang muncul, sehingga pada saat tekanan muncul, pikiran sadar yang kita miliki tetap bisa melakukan kontrol secara baik. Misalnya, sahabat-sahabat dapat melakukan dengan berhitung 1 sampai 10 ketika mulai merasakan emosi marah, sehingga kepala sahabat-sahabat menjadi dingin kembali, sehingga sahabat-sahabat mampu memikirkan tindakan dan reaksi yang lebih baik. Yang keenam adalah afiliasi, yaitu kemampuan seseorang untuk berhubungan atau bersatu dengan orang lain dan bersahabat dengan mereka. Afiliasi membantu seseorang individu pada saat menghadapi masalah yang datang baik dari dalam diri maupun dari luar diri sendiri. Di sini sahabat-sahabat mampu mencari sumber-sumber dari orang lain untuk mendapatkan dukungan dan pertolongan, di mana sahabat-sahabat dapat membagikan masalah yang sedang dihadapi kepada orang lain, sehingga secara tidak langsung beban yang dihadapi menjadi lebih ringan dan membuat orang lain turut merasakan atau bertanggung jawab terhadap persoalan atau masalah yang sedang dihadapi. Yang ketujuh adalah altruisme, yaitu salah satu bentuk reaksi positif dan sehat yang bisa dilakukan oleh seseorang saat sedang menghadapi masalah, yaitu dengan cara memikirkan dan mementingkan kepentingan orang lain. Semua faktor yang memicu timbulnya masalah, baik dari dalam maupun dari luar diri sendiri, dialihkan dengan melakukan pengabdian pada kebutuhan orang lain. Dengan kata lain, bahwa untuk mengatasi tekanan yang dialami, seseorang memilih untuk mengabdi, berkorban, dan memberi dirinya untuk membantu dan melayani orang lain. Orang-orang yang mampu melakukan dan membuktikan tindakan altruisme dalam hidupnya seringkali dianggap sebagai pahlawan kemanusiaan. Sudah. Yang terakhir adalah pengamatan diri atau self-observation, yaitu kemampuan seseorang dalam melakukan pengujian secara objektif mengenai proses-proses yang dialami oleh diri sendiri, atau dengan kata lain, kemampuan untuk mengadakan pengamatan terhadap tingkah laku, motif, ciri, sifat diri sendiri, dan seterusnya, untuk mendapatkan pemahaman mengenai diri sendiri yang semakin mendalam. Semakin sering kita melakukan pengamatan diri, maka semakin mempertajam keterampilan kita untuk melihat hal yang baik dan tidak baik dalam diri kita, sehingga dapat mengantisipasi dan mengurangi terjadinya konflik dalam diri seseorang. Oke sahabat-sahabat Zio dimanapun berada, itu beberapa reaksi atau tindakan positif dan sehat yang dapat dilakukan oleh sahabat-sahabat saat menghadapi masalah atau berada dalam situasi yang sulit, yang seringkali membuat sahabat-sahabat menjadi stres.
Nah, hal-hal di atas dapat dilatih sehingga saat menghadapi masalah yang membuat sahabat-sahabat menjadi stres, sahabat-sahabat dapat memilih reaksi dan tindakan yang sehat dan positif sehingga sahabat-sahabat semakin lebih baik dan matang dalam menjalani hari-hari yang dilalui dari berbagai aspek kehidupan. Selamat mencoba dan sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. God bless you. Question.